Semoga sehat, alhamdulillah luar biasa. Bertemu kembali dengan Bapak Muhammad Taufik SPD MPD. Kita akan memulai pelajaran kimia pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar. Pada minyak bumi ada suatu proses pembentukan minyak bumi. Nah, minyak bumi yang dihasilkan pada dunia ini berasal dari jasa renik yang sudah mati, kemudian terdapat di batuan berpori, kemudian batuan kedap, lama-kelamaan akan menumpuk di dalam, maka akan terbentuklah gas dan minyak bumi di dalamnya. Sehingga nanti kita akan mengeksplorasi daripada minyak bumi ini akan melalui daripada batuan-batuan berpori, batuan-batuan kedap berada di dalamnya. Kemudian pengeboran minyak bumi dan gas alam ini bisa dilakukan melalui pada rig-rig di tengah laut dan juga bisa dilakukan di daratan, yang dimana sudah terdeteksi bahwa di bawah tanah tersebut ada minyak bumi dan gasnya seperti itu. Nah, adapun skema eksplorasi atau skema eksplorasi minyak dan alat penyulingannya adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat pada gambar bahwa di sini pada yang paling atas daripada penyulingannya atau fraksionasi yaitu gas-gas petroleum, kemudian bahan bakar penerbangan, kemudian bensin, minyak tanah, solar, minyak diesel, pelumas, lilin, minyak bakar, dan yang paling terakhir adalah aspal. Nah, fraksi hidrokarbon dari hasil penyulingan minyak bumi, bisa kita lihat pada tabel di bawah ini ya. Jadi fraksi gas ukuran molekul C1 sampai C5, titik didihnya negatif 160 derajat sampai 30 derajat. Kegunaannya adalah bahan bakar LPG sumber hidrogen. Jadi Bapak Ibu, anak-anak sekalian, bahan bakar LPG ini yang kita gunakan berada di rumah ya sebagai bahan bakar kita untuk memasak. Nah, itu adalah dari LPG dari minyak bumi yang berada ukuran pada C1 dan C5. Kemudian fraksi yang kedua adalah petroleum ether. Ukuran molekulnya adalah C5 sampai C7 dengan titik derajat 30 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius, dengan kegunaan bahwa pelarut dan binatu kimia, dry cleaning. Jadi pada proses kimiawi nanti ada yang menggunakan petroleum ether sebagai pencucinya. Ini khusus dalam proses kimia. Kemudian yang ketiga adalah bensin, gasoline. Ukuran molekulnya adalah C5 sampai C12. Titik didihnya 90 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Kegunaannya adalah bahan bakar. Jadi anak-anak sekalian yang untuk berangkat ke sekolah atau berangkat kemana saja yang menggunakan bensin, maka perlu kita ketahui bersama bahwa disinilah fraksi minyak bumi yang kita gunakan adalah fraksi bensin dari C5 sampai C12 untuk bahan bakar kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil. Kemudian adalah kerosin, minyak diesel dan solar. Ini fraksi yang keempat, ukuran molekulnya adalah C12 sampai C18. Titik didihnya 180 derajat Celcius sampai 400 derajat Celcius. Ini kegunaannya adalah bahan bakar mesin diesel, bahan bakar industri, dan untuk cracking. Jadi anak-anakku sekalian bahwa yang kita ketahui bersama di sana ada bahan bakar mesin diesel, yaitu yang kita kenal biasa solar ya. Itu adalah menggunakan fraksi minyak bumi juga setelah melalui penyulingan. Nah, dia berada di C12 dan C18. Nah, disinilah. Kemudian juga kerosin atau yang kita kenal dengan minyak tanah, itu juga berada dalam satu fraksi.
berada C12 sampai C18. Kemudian fraksi yang kelima adalah minyak pelumas. Nah, ini ukuran molekulnya dari C16 ke atas dengan titik didihnya 350 derajat ke atas. Artinya 350 derajat lebih ya, lebih ke atas ya. Kemudian kegunaannya sebagai pelumas. Nah, ini yang oli kita gunakan di motor, di mobil, atau oli apa saja, maka ini termasuk adalah pelumas ya, minyak pelumas. Nah, ini yang kita gunakan. Jadi di sini berada di C16 dan seterusnya. Nah, makanya semakin ke bawah, nah, anak-anak sekolah, maka itu semakin padat ya. Nah, semakin ke atas berarti semakin menjadi gas. Jadi gas, kemudian cairan, kemudian padat. Jadi semakin C-nya semakin banyak, maka akan semakin padat. Kemudian parafin, di fraksi yang ke-6, itu ukuran molekulnya C20 ke atas. Merupakan zat padat dengan titik cair yang rendah. Kegunaannya adalah lilin dan lain sebagainya. Jadi lilin kita gunakan juga itu merupakan dari penyulingan minyak bumi ya. Kemudian yang terakhir adalah aspal. Nah, fraksi aspal ini adalah fraksi terakhir dengan ukuran molekul C25. Jadi atom karbon yang 25 atom karbon yang berikatan dengan apa saja. Nah, itu adalah aspal. Nah, ini residu artinya adalah sisa. Nah, ini bahan bakar untuk pelapis jalan raya. Yang kita sudah kenal bersama bahwa aspal di sini yang kita gunakan dalam jalan raya kita yang kita kenal ada berwarna hitam, naik motor, mobil ke jalan raya. Nah, itulah aspal untuk bagus sebagai jalan raya kita yang kita gunakan sehari-hari ya. Nah, lanjut. Nah, dengan adanya minyak bumi dan gas tersebut, nah, ternyata juga menjadi sumber bahan pencemaran ya. Nah, bisa pencemaran udara, air, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, dengan pembakaran daripada minyak bumi, maka akan menyebabkan pembakaran tidak sempurna, maka otomatis akan menjadikan pencemaran udara. Kemudian pengotor dalam bahan bakar. Nah, ternyata yang bahan bakar yang digunakan di dalam kendaraan bermotor juga ada namanya zat pengotor. Nah, zat pengotor itulah yang juga akan dikeluarkan oleh mesin-mesin tersebut atau kendaraan bermotor tersebut yang akan dibuang ke udara juga. Sama seperti juga dengan bahan aditif, ya, bahan tambahan dalam bahan bakar untuk meningkatkan oktan biasanya ataupun meningkatkan daripada kualitas kendaraan, bahan bakar kendaraan tersebut sehingga menjadi lebih baik, lebih sempurna. Akan tetapi ada juga efek sampingnya yang menyebabkan pembuangan gasnya, gas CO2 atau gas karbon dioksida, karbon monoksida, CO, itu juga berada pada ada zat aditif di dalamnya sehingga itu akan menjadikan pencemaran juga. Kemudian asap buang kendaraan bermotor. Nah, ini dengan asap buang kendaraan bermotor juga akan meningkatkan gas CO2 di udara sehingga meningkatkan suhu bumi ya. Nah, makanya itu adanya global warming atau kita kenal dengan pemanasan global ya. Kemudian SO2, belerang dioksida juga itu akan terbuang di udara juga berkaitan dengan bahan bakar kendaraan bermotor tadi. Nah, jika terhisap dengan pernapasan akan membentuk asam sulfit yang menimbulkan rasa sakit. Kemudian nitrogen oksida juga itu juga dibuang ke udara, maka akan menimbulkan asap kabut atau smog yang menyebabkan berkurangnya daya pandang, iritasi mata, dan tanaman yang lain. Nah, salah satu untuk mengurangi bahan-bahan pencemar yang berasal dari asap kendaraan bermotor, maka dengan menggunakan pengubah katalitik pada knalpot kendaraan. Bisa kita lihat di sini.
Jadi pada mesin kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor, nah di sini ada namanya catalytic converter. Jadi mesin yang bekerja kemudian pasti akan menghasilkan sebuah gas ataupun itu adalah asap. Nah, sebelum asap itu dibuang kepada alam bebas atau udara yang bebas, maka di pipa pembuangan ini dipasanglah sebuah catalytic converter atau pengubah katalitik. Nah, pengubah katalitik ini yang akan mengubah menjadi zat pencemar tadi akan berubah menjadi hal yang normal ataupun gas CO-nya menjadi normal, menjadi CO2, kemudian nitrogen oksigennya akan berubah jadi nitrogen. Nah, kemudian diredam, kemudian sampai diluarkan. Nah, ini bisa kita lihat pada reaksinya. Yang pertama, pada bagian pertama, karbon monoksida bereaksi dengan nitrogen monoksida membentuk karbon dioksida dan gas nitrogen. 2CO gas dalam bentuk gas ditambah 2NO gas menghasilkan 2CO2 gas ditambah nitrogen gas. Nah, hal ini tidak mempengaruhi udara karena ini sangat diperlukan malah ya. Jadi nitrogen sangat diperlukan oleh tumbuhan, gas nitrogen, gas CO2 juga dibutuhkan oleh tumbuhan sehingga tidak bermasalah. Akan tetapi kalau yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor itu gas karbon monoksida, kemudian gas nitrogen oksida, nah ini akan merusak tanaman seperti yang disebutkan pada slide sebelumnya. Kemudian pada bagian berikutnya, hidrokarbon dan karbon monoksida jika masih ada dioksidasi kembali membentuk karbon dioksida dan uap air. Nah, jika pada masih ada lagi pada bagian berikutnya, pada catalytic converter berikutnya akan diubah menjadi karbon dioksida dan uap air. Demikian tadi penjelasan dari Bapak materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat, dapat dipahami, dan jangan lupa membantu orang tua serta tetap beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.